Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatri Wahyuni, NPM 184112116 dari kelas manajemen 18F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Di dalam MSDM terdapat aktivitas dalam SDM dari analisis jabatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang MSDM itu sendiri. MSDM adalah suatu proses pengelolaan pemberdayaan SDM di dalam suatu organisasi dengan berbagai kebijakan perusahaan, aturan, praktik, bagaimana mengelola atau mengatur orang di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian, dalam aktivitas MSDM terdapat analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses yang mempelajari tentang berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Seperti apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisis jabatan ini berfungsi untuk perekrutan, pemberdayaan, pelatihan, pemberian kompensasi, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Kemudian, di dalam aktivitas MSDM juga adanya perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah suatu proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan akan SDM yang diperlukan di suatu perusahaan. Perencanaan SDM itu harus disesuaikan dengan berbagai pertimbangan yang matang oleh suatu perusahaan, seperti rencana produksi yang harus dihasilkan sesuai dengan bidang investasi yang telah dijalankan. Kemudian di dalam MSDM adanya aktivitas pengadaan tenaga kerja, yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh berbagai jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Prosesnya bagaimana? Ada 3 proses dalam pengadaan tenaga kerja. Yang pertama adalah penarikan atau rekrutmen, yang kedua adalah seleksi, yang ketiga adalah penempatan. Rekrutmen atau penarikan adalah suatu proses atau upaya untuk mencari calon karyawan yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan. Kemudian seleksi adalah suatu proses untuk pemilihan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah penempatan. Penempatan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Penempatan itu juga disesuaikan dengan skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemudian aktivitas MSDM yang lainnya seperti kompensasi. Kompensasi adalah pemberian imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atau tenaga kerja yang telah berhasil memberikan kontribusi lebih di dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Kompensasi ini bisa berupa upah, gaji, komisi, bonus. Ini merupakan kompensasi finansial, dan kompensasi seperti rasa aman, pujian, rekan kerja yang fleksibel, pengembangan karir, pelatihan, ini merupakan jenis kompensasi non finansial. Kemudian aktivitas dari MSDM adanya pengembangan. Pengembangan ini sangat penting di dalam suatu perusahaan karena pengembangan ini untuk meningkatkan skill yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Pengembangan ini bisa melalui pendidikan, pelatihan, serta karir sehingga karyawan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkontribusi lebih di dalam suatu perusahaan. Kemudian di dalam aktivitas MSDM juga adanya integrasi. Integrasi yaitu proses penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen organisasi. Ini penting untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan. Kemudian di dalam aktivitas MSDM juga adanya pemeliharaan. Pemeliharaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan perhatian tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Yang terakhir, di dalam aktivitas MSDM adanya pemutusan hubungan kerja, yaitu pemutusan yang terjadi karena tiba masa pensiun atau pengunduran diri karyawan itu sendiri, ataupun karena pemecatan karena karyawan tersebut melakukan kesalahan. Jadi kesimpulan dari MSDM itu sendiri adalah ketika suatu organisasi atau perusahaan memiliki SDM yang baik dan dikelola dengan baik pula, maka tujuan perusahaan akan tercapai secara efektif dan efisien.
dan harapan perusahaan atau keinginan perusahaan bisa terwujud sesuai apa yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.